Masak apa? Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari, malam ini kita akan lanjut ya. Topik kita yang minggu lalu mengenai Kristus dalam keturunannya. Haleluya. Dari topik yang pertama ya, kita sudah melihat bahwa Kristus sungguh memiliki syarat bahwa dia adalah Allah. Ya, saudara-saudari, di dalam kehidupannya dia betul-betul mengekspresikan Allah. Untuk itu, hari ini kita akan melihat bagaimana Kristus yang adalah diri Allah sendiri, ya, dalam ketuhanannya, dia akan menyatakan Allah kepada kita melalui firman. Ya, sepertinya jaringan saya kurang baik ya. Apa kedengaran dengan jelas? Amin, Kak. Amin. Ya, supaya melalui firman ini kita bisa mengenal Allah, saudari, di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya pembacaan kita untuk topik ini ya di dalam Yohanes 1. Puji Tuhan. Terus dari kita akan mulai ya dengan membaca ayat ya, Yohanes 1 ayat 1. Saya mengajak saudara-saudari kembali bisa buka mic-nya ya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Pada mulanya ada firman. Wah, kata pada mulanya ini ya menunjukkan bahwa firman itu sudah ada ya dari sejak kekal, ada dengan sendirinya tanpa permulaan, saudara-saudari. Juga dilanjutkan ayat ini dengan kata bersama-sama dengan Allah dan juga adalah Allah. Wah, jadi saudara-saudari melalui firman Allah ada. Ya. Firman mengandung Allah ya, puji Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita ya selama sepekan ini, wah ada perumpamaan yang sangat baik. Memperlihatkan firman dan Allah adalah satu. Ya. Ada seorang ayah yang mengirimkan surat kepada anaknya ya. Nah, surat ini mengandung perkataan sang ayah. Tetapi ketika anak ini membaca surat itu ya, tidak ada persona ayah di dalam surat itu. Hanya ada perkataannya. Nah, berbeda dengan firman kekal ini, saudara-saudari. Firman yang sudah ada ini bersama-sama dengan Allah dan tidak terpisah dari Allah. Jadi, kapankala kita datang kepada firman, Allah pun datang, saudara-saudari. Kapan perkataan itu hadir di dalam kita, mungkin di dalam kehidupan kita, Allah pun hadir. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya, tapi mengapa ya saudara-saudari sesuatu yang bersama-sama dengan Allah layaknya dua tapi satu ya? Wah, ini sungguh suatu misterius ya. Allah kita, Allah Tritunggal, dia menyatakan dirinya melalui firman. Dan juga firman ini adalah diri Allah sendiri. Ada satu perkataan yang sangat baik ya mengenai kemisteriusan Allah ini ya, kita hanya perlu menerima saja. Ya, semakin kita tidak bisa menyelami, saudara-saudari, semakin kita tidak bisa mengerti akan hal ini, kita akan semakin diterangi bahwa Allah ya dia adalah Allah yang misterius. Tapi kita tidak perlu pikir kenapa bisa ya. Tetapi ada satu hal yang kita bisa tahu, saudara-saudari, bahwa Allah yang misterius ini bisa kita alami, yaitu melalui firman. Karena melalui firman ini Allah akan dijelaskan. Allah akan didefinisikan. Allah mewahyukan dirinya melalui firman. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Supaya sehingga Allah yang tadinya misterius, yang tidak terlihat ya, karena dia adalah roh, di dalam Yohanes 4 ayat 24, ini bisa menyatakan dirinya. Dia mendefinisikan, menjelaskan, dan mengekspresikan. Kalau tidak seperti ini, kita akan sulit mengenal dia, saudara-saudari. Ya, kita tidak akan mampu ya mengenal dia dengan kekuatan kita, dengan diri kita. Ya, ini terlihat juga kalau misalkan ada teman atau keluarga kita ya, saudara-saudari, mungkin sedang marah ya. Ada itu kalau marah ada tipenya yang diam 1000 bahasa. Nah, kalau mereka yang diam 1000 bahasa itu tidak tahu bagaimana caranya melalainya. Kita mau coba
peka, tapi sulit. Kita tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sulit sekali memahami orang tersebut. Nah, demikian pula dengan Allah. Kalau Allah diam, kita tidak akan bisa mengenalnya. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang terus berbicara ya. Dia terus berbicara melalui firman. Nah, sehingga jalan satu-satunya untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan Allah, saudara-saudari, adalah melalui firman. Haleluya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan melihat di dalam Yohanes 1 ya, bahwa firman ini menjadi daging. Oke, saudari, sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa firman ini adalah Allah. Bahkan sudah ada sejak kekekalan. Dalam penciptaan pun Allah menciptakan dengan berfirman. Jadi alam semesta ini, alam semesta ciptaan Allah, kita bisa mengenal ya Allah. Allah bisa menyatakan dirinya, kuasanya melalui ciptaannya. Namun tidak cukup sampai sini. Ya, kita akan mengenal dia kalau hanya melalui ciptaannya. Untuk itu dia ya yang adalah firman itu datang menjadi daging. Haleluya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Puji Tuhan, saya mengajak saudara-saudari lagi bisa baca ayat ini ya sama-sama. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudari. Tujuannya apa ya, saudari? Allah yang menjadi daging ini ya, yang bertubuh daging, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia datang ke dunia berinkarnasi, yang menjadi manusia adalah supaya diam di antara kita. Puji Tuhan, adalah supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Melalui Kristus, Allah akan lebih dikenalkan ya dan menyeluruh kepada manusia karena Kristus adalah perwujudan Allah ya, sehingga dia dapat mengkomunikasikan Allah kepada kita, saudara-saudari, karena dia sendiri adalah Allah yang ya dia datang dari Bapa. Puji Tuhan, sehingga Kristus ini seperti suatu role model bagi kita. Ya, minggu lalu Yesus memenuhi syarat bahwa dia adalah Allah, saudara-saudara. Dia memiliki moral yang tinggi, juga melampaui ya manusia pada umumnya. Dia tahu apa yang dipikirkan manusia, dia tahu apa yang akan terjadi, dapat memberitahu kita akan perkara ke depannya, asal-usul kita, dan akhir dari segalanya. Ya, selanjutnya di dalam kehidupannya, dia akan mengkomunikasikan Allah kepada kita. Ya, bukan hanya dengan kata-katanya, saudara-saudari, tetapi dengan apa adanya dirinya, saudara-saudari. Jadi, melalui tindakannya, tingkah lakunya. Ya, semuanya adalah diri Allah. Membuat kita bisa, oh ya, seperti ini ya, puji Tuhan, kita bisa menikmati Allah. Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Jadi dalam ayat ini supaya kita bisa mengenal dia, membuat Allah lebih nyata diekspresikan pada kita. Ya, sehingga hari ini firman yang pada awalnya ya, yang kekal, yang masih misterius, sekarang setelah inkarnasi Kristus ya menjadi lebih nyata, menjadi lebih konkret ya, menjadi kasat mata dan dapat diraba. Puji Tuhan. Sehingga memang ya hari ini kita mungkin tidak bertemu secara langsung. Ya, memang tidak bertemu secara langsung Tuhan, tetapi ya, semuanya tercatat di dalam Alkitab. Kita bisa tahu kehidupan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, bagaimana dia dalam hikmatnya berbicara, ya, berbicara dengan pimpinan Allah, bekerja dengan pimpinan Allah. Semuanya adalah menyatakan kehendak Allah, saudara-saudari. Menyatakan ada kedambaan Allah, ada kasih Allah ya kepada manusia. Jadi intinya betul-betul melalui kehidupan Kristus yang menjadi daging ini Allah ternyatakan, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat, saudari, bahwa firman yang menjadi daging ini ya menjadi jalan bagi kita untuk bisa mengenal Allah. Sehingga hanya melalui dialah baru kita bisa mengenal Allah.
Dalam Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, saudara-saudari, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi melalui Kristus ada pernyataan dan ekspresi Allah. Juga dalam Yohanes 14 ayat 19 sampai 10, saudara-saudari, mengatakan siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, juga di ayat selanjutnya mengatakan tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, betul-betul saudara-saudari, tidak seorang pun ya yang pernah melihat Allah, tetapi putra Kristus yang datang ke dunia ini sebagai firman dan pembicaraan Allah, dialah yang menyatakan dan mengekspresikan Bapa. Sehingga sebelum Kristus datang, kita tidak ada cara saudari untuk bisa mengenal Allah. Ya, tapi puji Tuhan hari ini Kristus Kristus sudah datang. Ya, bukan hanya untuk menebus kita, tetapi menjadi jalan supaya kita bisa mengenal Bapa, mengenal Allah. Ya, dalam kitab Yohanes selanjutnya, saudari memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus, anak tunggal Bapa, menyatakan Bapa melalui 5 hal ya, yaitu firman, hayat, terang, anugerah, dan realitas. Firman ini, saudara-saudari, adalah Allah yang diekspresikan. Juga selanjutnya, amin. Ya, saudari. Ya, juga selanjutnya ada hayat ya, adalah Allah yang disalurkan. Ya, kemudian di dalam kehidupan kita ada terang, yaitu Allah yang disorotkan. Juga ada anugerah, yaitu Allah yang bisa dinikmati oleh manusia. Dan yang terakhir adalah realitas, yaitu bagaimana keempat hal sebelumnya bisa diwujudkan, ya bisa dipahami oleh manusia. Inilah cara putra dengan sempurna menyatakan Bapa, saudari. Ya, melalui kelima hal ini, dalam rupanya sebagai manusia, Allah bisa kita nikmati. Ya, hari ini apakah 5 hal ini ya sudah kita alami, saudara-saudari, sudah kita nikmati. Ya, melihat hal ini, saya kembali doa di hadapan Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus, wahyukan dirimu lebih banyak. Ya, aku mau terus berlatih berkontak padamu. Sehingga kelima hal ini boleh saya alami. Melalui datang padamu, membaca Alkitab, berdoa atau berkidung, Tuhan 5 hal ini bisa saya alami. Ada terang yang saya bisa dapatkan. Ya, bahkan ketika kita sudah mengalami terang ini ya, saudari, tidak cukup kita sudah berhenti, kita sudah dapat terang ini. Ya, bisa saja hari ke depannya kita akan mendapatkan terang yang lain. Ya, demikian pula dengan 4 hal yang lain. Haleluya, saudara-saudari, kita perlu berlatih seumur hidup kita ya. Akan hal ini supaya kita bisa menikmati 5 hal ini. Jadi firman itu tidak hanya menjadi logos, tidak hanya menjadi tulisan ya, tetapi firman itu menjadi firman yang hidup. Firman yang seketika menjadi supelayan kita. Karena sangat disayangkan saudara-saudari, 5 hal ini sudah begitu limpah disediakan bagi kita. Nah, namun kalau kita tidak alami, wah sangat disayangkan. Puji Tuhan. Saya ingin mencoba ya menyimpulkan tujuan Allah dalam begitu banyak proses yang sudah dia lalui. Dia menjadi firman yang pada awalnya firman, sekarang menjadi daging, bahkan firman ini bisa kita alami. Ya, ada beberapa hal ya yang saya bisa simpulkan. Yang pertama adalah melalui inkarnasinya. Terus dari ada kedambaan Allah, ada hasrat hati Allah, yaitu dia mau membaurkan dirinya dengan manusia, ya, berhuni di dalam keinsanian. Kristus datang ke dunia saudari tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk menyatakan Allah, membawa Allah kepada manusia, bahwa ini loh Allah bisa kita nikmati, ini loh Allah bisa menjadi kekuatan kita, ya, karena Dia bermaksud membawa manusia, membawa kita ya ke dalam Allah, sehingga ada suatu saling huni saudari antara Allah dan manusia. Wah, tidakkah ini sungguh anugerah yang luar biasa. Sehingga bukan hanya putra yang tinggal di dalam Bapa, tetapi Allah Bapa juga hendak membawa kita tinggal di dalamnya. Ya, oleh karena itu, Dia hari ini menjadi roh pemberi hayat, tinggal di dalam roh kita saudari. Ada di dalam Yohanes 20 ayat 22 ya. Membuat rumahnya di dalam hati kita.
Sehingga setiap bagian diri kita bisa disusun oleh diri Allah. Membuat kita juga bisa sama seperti Kristus yang mengekspresikan Allah. Ya, kita menyatakan kepada orang-orang sekeliling kita bahwa kita adalah putra-putra Allah. Puji Tuhan. Juga selanjutnya Kristus menjadi jalan bagi kita untuk bisa datang kepada Allah. Ya, karena dalam Kristus ada hayat Allah. Yohanes 1 ayat 4 ya. Bahkan Kristus mempunyai hayat ini dengan berlimpah-limpah dalam Yohanes 10 ayat 10. Semuanya ini saudara-saudari agar kita bisa beroleh persekutuan hayat dengan Allah dan menikmati hayat Allah. Saudara-saudari, Allah kita bukan adalah Allah yang untuk kita teliti, untuk kita pelajari, untuk kita perdebatkan ya, tetapi adalah Allah untuk kita nikmati. Nikmati artinya ada yang masuk ke dalam kita, saudara-saudari, menjadi susunan kita, menjadi unsur kita. Ya, haleluya. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 4, Allah adalah terang, maka ketika kita menikmati Dia, saudara-saudari, Dia akan memberikan terang pada kita. Dia bisa menegur kita, menyatakan kesalahan kita ya, bisa memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, juga bahkan bisa membuat kita mengenal kehendak Allah di atas diri kita. Ya, semakin kita menikmati Dia, saudara-saudari, semakin ada realitas Allah yang diperhidupkan melalui kita. Ya, betapa ajaibnya ya, saudara-saudari, Allah yang dulunya misterius, ya, tidak kelihatan, ya, jauh, tidak terhampiri, kini bisa diekspresikan melalui Putra, yaitu Kristus, sebagai firman. Haleluya. Nah, ini juga menjadi kesimpulan yang ketiga ya. Dia menjadi firman yang menjelaskan. Dia menjadi firman yang mendefinisikan, mewahyukan dirinya. Di dalam ketuhanannya dia menyuplaikan kita. Sehingga hari ini saudara-saudari bagaimanakah respon kita? Amin. Wah, semoga kita ada suatu kedambaan yang baru untuk datang padanya hari demi hari. Ya, karena dia adalah firman hayat. Kita baca Alkitab bukan karena didorong-dorong ya. Kita baca Alkitab bukan karena takut, wah nanti ditanya orang tua, wah nanti tanya kakak gembala ini. Tetapi kita baca Alkitab karena kita mau mendapatkan Kristus yang adalah Allah menjadi kenikmatan kita. Juga melalui kehidupan kita ada perkara praktis yang begitu baik. Kita menyeru nama Tuhan, kita berdoa, kita bernyanyi. Ya, sehingga kita bisa melihat Allah kita. Ketika kita melihat Allah kita, wah kita akan ada sandarannya, saudari. Kita tidak seperti minggu lalu, kita tidak akan begitu khawatir tentang kondisi dunia ini ya. Karena kita bersandar pada Allah. Puji Tuhan. Ya, dia adalah Allah Tritunggal yang misterius, ya, Bapa, Putra, dan Roh. 3 tapi 1. Tapi ini semua adalah untuk kenikmatan kita. Bapa adalah sumber hayatnya ya saudari. Putra menggenapkan penebusan bagi kita. Membawa kita kepada Allah, menjadi jalan bagi kita. Ya, supaya kita bisa lebih dekat pada Bapa. Ya, Roh menjadi penolong yang lain. Ya, supaya dalam Yohanes 14 ayat 16 ya, yang adalah diri Allah sendiri menjadi Roh, senantiasa menyertai kita, menyuplai, menguatkan kita, menegur kita. Nah, semuanya ini adalah untuk kenikmatan kita. Nah, luar biasa saudara-saudari, kita manusia, Allah mau tinggal di dalam kita. Dan melalui kita pun mau ternyatakan. Puji Tuhan, semoga kita bisa berlatih akan hal ini ya. Saya sekutu sampai sini, saudara-saudari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke MC. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan. Tuhan. Amen. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan, atas firman-Mu pada malam ini. Tuhan, oh mohon Dikau mendapatkan setiap kami. Amin. Tuhan, beri kami hati yang dambakan diri-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau senantiasa menikmati diri-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Dikau yang menjadi hayat kami. Tuhan, mohon Dikau menerangi kami. Tuhan, singkirkan setiap selubung di atas kami. Tuhan, kikis ego kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman yang kami nikmati, Tuhan boleh tertanam dan tinggal di dalam hati kami.
Tuhan juga biarlah Tuhan firman itu menjadi realitas di dalam hidup setiap Amin. kami. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. 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 Tuhan Yesus, Amin. Tuhan kedapatkan kami, Tuhan, dalam menikmati firman-Mu, Tuhan, Amin. kami sejak muda, Tuhan boleh mengenal di Kau, Allah yang tersembunyi, Tuhan Allah yang misterius, Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan Yesus, Kau dapatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami kedambaan, Tuhan, untuk membaca firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mengenal di Kau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pimpin kami, Tuhan, kami mau semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Amin. Tuhan juga dapatkan setiap adik-adik remaja, Tuhan, di dalam penghidupannya setiap hari. Tuhan, boleh ada penghidupan yang setia, tekun membaca firman-Mu. Tuhan, firman susunan bagi adik-adik remaja sejak muda, sehingga Tuhan, mereka juga semakin dibawa ke dalam pengalaman akan Tuhan, ke dalam hayat ke arah Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami Tuhan, kami terbuka padamu, kepada setiap penyaluran-Mu. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Ya. Sekarang akan ada pengumuman dari Ko Samuel. Amin. Amin. Ya, haleluya. Saudara-saudari, minggu depan kita masih ada Youth Fellowship ya. Kita akan membahas topik kelanjutan, ya, yaitu Kristus dalam ekonomi Allah. Nah, harap saudara-saudari bisa ikut kembali ya dalam fellowship. Kita berhimpun bersama, ya, menikmati Dia. Puji Tuhan juga kita saling menguatkan ya. Amin. Tuhan, pengumuman saya sampai sini saja. Oh iya, juga untuk hari Senin ya, kita akan ada lagi siaran pagi. Bila saudara-saudari ada kesempatan ya, bisa bergabung ya di jam 7 sampai 7.40. Puji Tuhan. Pengumuman saya sampai sini, mungkin ada tambahan dari Kakak Gembala.